Salam sehat, sahabat Raga Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Kami berasal dari komunitas Lanterha yang berupaya untuk hidup sehat selaras dan membagikan pola hidup sehat selaras di channel ini. Tujuan channel ini adalah untuk memberikan informasi dan tips yang benar serta mudah dipahami seputar kesehatan fisik, mental, dan gaya hidup sehat hingga kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat meningkat. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info penting dari channel Raga Zenta. Mengenal penyakit kronis. Penyakit kronis adalah kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, umumnya lebih dari 1 tahun, dan seringkali berkembang secara perlahan. Kondisi ini dapat memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh dan seringkali memerlukan penanganan medis jangka panjang serta perubahan gaya hidup. Berbeda dengan penyakit akut yang muncul tiba-tiba dan berdurasi singkat, penyakit kronis cenderung menetap dan dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Ada berbagai jenis penyakit kronis, beberapa di antaranya yang umum adalah penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, penyakit pernapasan kronis seperti asma dan POP, dan penyakit ginjal kronis. Masing-masing penyakit ini memiliki karakteristik, penyebab, dan penanganannya sendiri. Faktor risiko penyakit kronis seringkali meliputi usia, riwayat keluarga, gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, kurang aktivitas fisik, dan pola makan buruk, serta paparan lingkungan tertentu. Dampak penyakit kronis tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional penderitanya. Seseorang yang didiagnosis dengan penyakit kronis mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat perubahan dalam kemampuan fisik, keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, serta kekhawatiran tentang masa depan. Dukungan sosial dan psikologis menjadi sangat penting dalam membantu individu mengatasi tantangan yang terkait dengan penyakit kronis. Meskipun banyak penyakit kronis tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, penanganan yang tepat dapat membantu mengelola gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Ini seringkali melibatkan kombinasi antara pengobatan medis, seperti obat-obatan dan terapi, perubahan gaya hidup, seperti diet sehat dan olahraga teratur, serta dukungan psikologis dan edukasi tentang kondisi yang dialami. Pencegahan memegang peranan kunci dalam mengurangi risiko penyakit kronis. Langkah-langkah pencegahan meliputi adopsi gaya hidup sehat, seperti tidak merokok, menjaga berat badan ideal, aktif secara fisik, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan meningkatkan kesadaran tentang faktor risiko dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, kita dapat berkontribusi pada penurunan angka kejadian penyakit kronis di masyarakat. Faktor risiko penyakit kronis. Penyakit kronis seringkali disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor risiko. Beberapa faktor risiko utama meliputi gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan buruk, tinggi gula, garam, dan lemak, rendah serat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan. Faktor genetik atau riwayat keluarga juga berperan dalam meningkatkan risiko beberapa jenis penyakit kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung. Selain itu, usia juga menjadi faktor risiko, di mana risiko terkena banyak penyakit kronis meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor lingkungan juga dapat berkontribusi terhadap risiko penyakit kronis. Paparan polusi udara, bahan kimia berbahaya, dan radiasi dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, kanker, dan penyakit lainnya. Tingkat stres yang tinggi dan berkepanjangan juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan mental yang pada gilirannya dapat memengaruhi perkembangan penyakit kronis lainnya. Tanda-tanda penyakit kronis. Tanda dan gejala penyakit kronis dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakitnya, dan terkadang pada tahap awal, penyakit kronis mungkin tidak menunjukkan gejala yang jelas. Namun,
ada beberapa tanda umum yang patut diwaspadai. Kelelahan yang terus-menerus dan tidak membaik dengan istirahat, nyeri kronis yang berlangsung lama, perubahan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, serta gangguan tidur bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan kronis. Selain itu, perubahan pada kulit seperti ruam yang tidak hilang, benjolan yang tidak biasa, atau perubahan warna kulit juga bisa menjadi tanda. Gejala lain yang perlu diperhatikan termasuk perubahan dalam buang air kecil atau buang air besar, batuk atau sesak napas yang berkepanjangan, serta gangguan penglihatan. Penting untuk diingat bahwa gejala-gejala ini tidak selalu berarti seseorang menderita penyakit kronis, tetapi kemunculannya sebaiknya dikonsultasikan dengan profesional kesehatan. Mengenali faktor risiko dan tanda-tanda awal penyakit kronis sangat penting untuk pencegahan dan deteksi dini. Dengan memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko, individu dapat mengambil langkah-langkah untuk memodifikasi gaya hidup mereka. Sementara itu, menyadari tanda-tanda awal dapat mendorong seseorang untuk mencari pemeriksaan medis lebih awal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup. Saat ini ada berbagai alat cek kesehatan mandiri yang semakin mudah diakses dan digunakan di rumah. Alat-alat ini memungkinkan kita untuk memantau beberapa parameter kesehatan penting secara berkala tanpa harus selalu mengunjungi fasilitas kesehatan. Beberapa contoh alat yang umum digunakan antara lain tensimeter digital untuk mengukur tekanan darah, glukometer untuk memeriksa kadar gula darah, termometer digital untuk mengukur suhu tubuh, dan timbangan digital yang terkadang juga dilengkapi dengan fitur untuk mengukur komposisi tubuh seperti persentase lemak dan massa otot. Penggunaan alat cek kesehatan mandiri di rumah memiliki beberapa keuntungan. Pertama, kemudahan akses memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih sering dan teratur. Hal ini sangat bermanfaat bagi individu dengan kondisi kronis yang perlu memantau parameter tertentu secara berkala, seperti penderita hipertensi atau diabetes. Kedua, hasil pengukuran yang diperoleh di rumah dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi sehari-hari seseorang, karena pengukuran dilakukan dalam lingkungan yang familiar dan tidak menimbulkan kecemasan seperti yang mungkin terjadi di lingkungan klinis white coat syndrome. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa alat cek kesehatan mandiri memiliki keterbatasan. Hasil pengukuran yang didapatkan di rumah sebaiknya tidak digunakan untuk mendiagnosis diri sendiri. Interpretasi hasil yang akurat dan penentuan langkah selanjutnya tetap memerlukan konsultasi dengan profesional kesehatan. Selain itu, kualitas dan akurasi alat yang berbeda-beda juga perlu diperhatikan. Pastikan alat yang digunakan memiliki sertifikasi dan mengikuti standar yang berlaku agar hasilnya dapat dipercaya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat saat menggunakan alat cek kesehatan mandiri, penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar. Misalnya, saat mengukur tekanan darah, pastikan posisi tubuh benar, manset terpasang dengan tepat, dan pengukuran dilakukan setelah beristirahat sejenak. Demikian pula, saat menggunakan glukometer, teknik pengambilan sampel darah dan penggunaan strip test yang benar akan memengaruhi akurasi hasil. Sebagai kesimpulan, alat cek kesehatan mandiri di rumah dapat menjadi alat yang berguna untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Namun, penggunaannya harus bijak dan tidak menggantikan peran konsultasi dengan dokter. Hasil pengukuran mandiri sebaiknya digunakan sebagai informasi tambahan bagi profesional kesehatan dalam membuat diagnosis dan rencana perawatan yang tepat. Studi kasus. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Rina. Di usianya yang menginjak kepala 4, Rina dikenal aktif dan selalu menjaga kesehatannya. Namun, ia tak pernah mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Berkat ajakan seorang sahabat yang gigih menyuarakan pentingnya deteksi dini, Rina akhirnya memberanikan diri menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk mamografi yang selama ini sedikit ia khawatirkan. Awalnya, Rina merasa cemas menunggu hasil pemeriksaan. Namun, ia berusaha tetap tenang dan berpikir positif. Beberapa hari kemudian,
telepon dari dokter datang, mengabarkan adanya temuan kecil yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Perasaan khawatir tak bisa dipungkiri menyelimuti Rina, tetapi ia berusaha tegar dan mengikuti semua anjuran dokter. Serangkaian tes lanjutan dilakukan, dan hasilnya menunjukkan adanya sel prakanker yang masih sangat. Berita tersebut tentu saja mengejutkan, namun di sisi lain, Rina merasa lega karena kondisinya terdeteksi pada stadium awal. Dokter menjelaskan bahwa dengan penanganan yang tepat, peluang kesembuhannya sangat tinggi. Rina pun menjalani tindakan medis yang disarankan dengan penuh keyakinan dan dukungan dari keluarga serta teman-temannya. Ia menyadari betapa berharganya deteksi dini, memberikannya kesempatan untuk bertindak sebelum kondisi menjadi lebih serius. Proses pemulihan Rina berjalan dengan baik. Ia menjalani terapi sesuai anjuran dokter dan terus menjaga gaya hidup sehat. Beberapa bulan kemudian, pemeriksaan lanjutan menunjukkan hasil yang menggembirakan, sel prakanker tersebut telah berhasil diatasi. Rina merasa sangat bersyukur atas kesadarannya untuk melakukan deteksi dini dan bimbingan dari para profesional kesehatan. Pengalaman ini memberikannya pelajaran berharga tentang pentingnya mendengarkan tubuh dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Kisah Rina menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ia tak pernah lelah berbagi pengalamannya dan mendorong orang lain untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Baginya, selamat dari potensi bahaya berkat deteksi dini adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Ia percaya bahwa kesadaran dan tindakan preventif adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita bahas beberapa mitos umum seputar penyakit kronis yang perlu diluruskan. Salah satu mitos yang sering beredar adalah bahwa penyakit kronis hanya menyerang orang tua. Padahal, faktanya, penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, beberapa jenis kanker, dan penyakit autoimun dapat menyerang segala usia, termasuk anak-anak dan dewasa muda. Gaya hidup modern dan faktor genetik berperan dalam meningkatkan risiko pada kelompok usia yang lebih muda. Mitos lain yang cukup populer adalah bahwa penyakit kronis selalu menular. Ini tentu saja tidak benar untuk sebagian besar penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Penyakit-penyakit ini umumnya disebabkan oleh faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan, bukan oleh infeksi dari orang lain. Hanya beberapa penyakit kronis yang terkait dengan infeksi, seperti beberapa jenis kanker yang disebabkan oleh virus, namun penularannya pun tidak selalu mudah. Ada juga anggapan keliru bahwa jika seseorang sudah didiagnosis dengan penyakit kronis, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah. Padahal, dengan penanganan medis yang tepat, perubahan gaya hidup yang sehat, dan dukungan yang memadai, banyak orang dengan penyakit kronis dapat mengelola kondisi mereka dengan baik, memiliki kualitas hidup yang baik, dan bahkan memperlambat perkembangan penyakit. Mitos selanjutnya adalah bahwa penyakit kronis selalu menimbulkan rasa sakit yang hebat. Meskipun beberapa penyakit kronis memang menyebabkan nyeri kronis, banyak kondisi lain seperti tekanan darah tinggi atau diabetes tahap awal mungkin tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Inilah mengapa pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin tidak bisa diabaikan, karena penyakit kronis seringkali terdeteksi sebelum muncul gejala yang mengganggu. Terakhir, ada kesalahpahaman bahwa penyakit kronis adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Meskipun faktor genetik berperan, sebagian besar risiko penyakit kronis dapat dimodifikasi melalui pilihan gaya hidup sehat. Dengan menghindari rokok, menjaga berat badan ideal, berolahraga teratur, dan mengonsumsi makanan bergizi, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena berbagai penyakit kronis. Edukasi yang benar tentang fakta penyakit kronis penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan pencegahan yang tepat. Sahabat Ragazenta yang luar biasa, kita telah bersama-sama menjelajahi berbagai aspek penting tentang kesehatan, mulai dari pengelolaan stres, pentingnya mindfulness, deteksi dini penyakit kronis, hingga meluruskan mitos-mitos yang keliru.
Semua informasi ini kami bagikan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kesehatan secara holistik. Ingatlah, kesehatan adalah investasi berharga untuk kualitas hidup yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju gaya hidup yang lebih sehat akan memberikan dampak besar di masa depan. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Pilihlah makanan yang bergizi, luangkan waktu untuk bergerak aktif, kelola stres dengan bijak, dan jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kami mengajak Anda, sahabat Raga Zenta, untuk menjadi agen perubahan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Mari kita terus belajar, berbagi informasi yang benar, dan saling mendukung dalam perjalanan menuju hidup sehat selaras. Kesehatan adalah hak kita, dan menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Raga Zenta. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk mendapatkan informasi dan tips kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dari komunitas Lanterha.